Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu tim penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Isti Rohatun. Saya adalah guru di SMP Hajah Isriati Baitur Rahman Semarang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Arti Penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara daring di SMP Hajah Isriati Baitur Rahman Semarang. Berikut bukti formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita simak video pembelajaran berikut ini. Bisa baca tulis, mengerti banyak hal guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, Nak? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Tak lupa, Bu Isti mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Ada yang nggak masuk hari ini, Nak? Ada, Bu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Raffi sama Adnan. Sama Adnan. Oh, Raffi sama Adnan. Dua yang nggak masuk hari ini ya. Kita doakan semoga Raffi sama Adnan sehat selalu dan bisa mengikuti kembali kegiatan pembelajaran PPKN. Terus Bu Isti mau minta nih kepada Misal untuk memimpin doa ya. Ya. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Iya. Nah, kita harus berdoa supaya kegiatan yang kita lakukan ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan satu buah lagu wajib nasional untuk meningkatkan semangat nasionalis kalian sebagai warga negara Indonesia. Sudah nampak PPT dari Ibu? Sudah, Bu. Posisi siap untuk menyanyikan lagu wajib ya, Nak ya? Ya. Bu. Hari kemerdekaan kita
anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk selanjutnya, Ibu mau mengingatkan kembali ya untuk flashback ke pertemuan minggu kemarin. Kita itu sudah membahas tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, coba Ibu mau menanyakan kepada kalian materi minggu kemarin yang sudah kita bahas ya. Mesti bertanya nih sama Mbak Cinta. Mbak Cinta, bagaimana agenda sidang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 1945? Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati beberapa hal seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentukan Panitia Penghalus Bahasa terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Adapun rancangan Undang-Undang Dasar diberikan kepada Panitia Penghalus Bahasa. Keesokan harinya, BPUPKI menggelar sidang pleno yang beragendakan pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan. Iya, pintar Mbak Cinta ya. Terus selanjutnya, Ibu mau tanya lagi sama Mbak Aska. Mbak Aska, coba Ibu mau tanya tentang pertemuan minggu kemarin ya. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menggelar sidang pleno. Ada 3 hal yang disampaikan. Salah satunya adalah isi batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang meliputi apa saja, Mbak Aska? Yang pertama, wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu. Ditambah dengan Malaya, Borneo Utara sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah Brunei Darussalam, Papua, Timor Portugis, sekarang wilayah negara Timur Leste, dan pulau-pulau di sekitarnya. Kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Keempat, bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih, dan yang terakhir, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Iya, pintar Mbak Aska. Lanjut sekarang, Gusti mau tanya sama Mbak Mita nih ya. Bagaimana suasana sidang PPKI, Mbak Mita? Para anggota sidang membahas rancangan Undang-Undang Dasar dalam suara penuh rasa kekeluargaan, cermat, teliti, saling menghargai antar anggota, dan tanggung jawab. Iya, pinter. Lanjut nih yang terakhir ya. Coba Bu Isti mau mengingatkan lagi kepada Destian nih. Destian, Bu Isti mau tanya sama kamu coba. Bandingkan rancangan awal Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah disahkan oleh PPKI. Undang-Undang Dasar 1945 berbeda dari rancangan awal. Terdapat beberapa perubahan di antara sebagai berikut. 1. Mengganti istilah hukum dasar menjadi undang-undang dasar. 2. Kata mukodimah yang terdapat dalam Piagam Jakarta diganti dengan kata pembukaan. 3. Mengubah kalimat dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang-undang dasar. 4. Dalam Piagam Jakarta alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalimat tersebut diusulkan untuk dihilangkan dan diganti ketuhanan yang Maha Esa. Iya, pintar, bagus ya. Berarti kalian masih mengingat pertemuan minggu kemarin yang kita membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk pertemuan kali ini, anak-anak, kita akan membahas tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nanti Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat membiasakan perilaku bersyukur melalui kegiatan pembelajaran arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik.
Lalu yang kedua, kalian mampu mengembangkan sikap kerjasama dengan teman melalui kegiatan diskusi tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara melalui tayangan video dengan teliti. Dan yang terakhir, kalian nanti mampu menyajikan hasil telaah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara melalui kegiatan presentasi dengan tepat. Nah, kemudian Ibu punya gambar nih, Nak ya. Coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini, Nak? Sekolah. Sekolah. Iya, gambar yang pertama ini gambar sekolah. Kalau yang kedua ini gambar apa ya, Nak ya? Peta Indonesia. Peta Indonesia. Iya, peta Indonesia atau negara Indonesia. Nah, ibaratkan ya Nak ya, kehidupan di sekolah ini sama dengan kehidupan di negara. Ya, di sekolah ada aturan, di negara juga sama ada aturan ya Nak ya. Aturan yang ada di sekolah itu salah satunya mengatur tentang hak dan kewajiban untuk warga yang ada di sekolah. Termasuk kalian sebagai seorang peserta didik ya. Iya, benar. Nah, contoh hak dan kewajiban kalian sebagai seorang peserta didik itu apa, Nak? Hak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, hak mendapat bimbingan dari guru, hak meminjam buku dari perpustakaan. Iya, pinter ya. Jadi ada hak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, lalu hak mendapat bimbingan dari guru, dan kemudian ada hak meminjam buku dari perpustakaan. Itu merupakan hak. Lalu kalau kewajibannya apa, Nak? Kewajiban taat kepada guru dan menjaga nama baik sekolah. Iya, pinter. Taat terhadap guru dan menjaga nama baik sekolah, ya. Nah, begitu juga aturan yang ada di negara tadi, Nak, mengatur tentang hak dan kewajiban, ya. Kalau hak yang ada di negara atau hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, hak apa saja ya, Nak ya? Hak beragama dan hak memperoleh pendidikan. Iya, pintar. Hak beragama dan hak memperoleh pendidikan. Lalu kewajibannya apa? Wajib menaati hukum dan pemerintah, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Iya, pinter, bagus ya Nak ya. Terus Nak ya, kalau di sekolah apabila melanggar aturan dapat sanksi tidak? Dapat. Nah, dapat sanksi ya. Di negara juga sama, apabila kalian melanggar aturan akan dikenakan sanksi. Nah, aturan yang ada di sekolah itu diatur melalui namanya tata tertib. Kalau di negara itu diatur dengan yang namanya Undang-Undang Dasar. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pinter. Lalu Ibu punya gambar lagi nih, Nak. Nah, ini gambar apa ya? Kitab UUD 1945. Iya, pintar. Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sih Undang-Undang Dasar itu? Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi di negara Indonesia. Iya, pintar Mbak Aska ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi di negara Indonesia. Isi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar itu memiliki isi yang pertama pembukaan dan yang kedua pasal-pasal. Nah, di dalam pembukaan itu, Nak, berisi tentang yang pertama pernyataan kemerdekaan, yang kedua cita-cita bangsa Indonesia, yang ketiga pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah rahmat dari Allah dan hasil perjuangan bangsa. Yang keempat, tujuan negara, bentuk negara, alasan diadakannya Undang-Undang Dasar, dasar negara, pokok pikiran, dan pasal-pasalnya. Nah, kalau pasal-pasalnya itu berisi tentang bentuk negara dan kedaulatan negara,
lembaga negara, pemerintah daerah, pemilu, keuangan negara, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, lalu perekonomian nasional, bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, serta tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari uraian tersebut, Nak, dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar itu memuat hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan bangsa, negara, dan warga negara. Landasan pemikiran, cita-cita, dan ideologi bangsa yang mempersatukan bangsa Indonesia termuat di dalamnya. Selanjutnya, pedoman penyelenggaraan negara oleh pemerintah diatur dan dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Begitu pula, hak dan kewajiban warga negara dijamin oleh negara sebagai perwujudan tujuan negara yang akan dicapai. Nah, kemudian Ibu punya gambar lagi, Nak. Coba diamati ya. Nah, ini gambar apa ya, Nak ya? Kira-kira ya? Piramida. Piramida urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Iya, pinter. Ini kedudukan Undang-Undang Dasar. Di mana letak Undang-Undang Dasar ya, Nak ya? Paling atas. Iya, paling atas. Ini seperti yang sudah kalian lihat di gambar ya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai landasan atau pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Nak? Tidak. Tidak, Bu. Paham? Paham. Ibu lanjut ya, Nak ya. Tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Nah, yang pertama itu, Nak, sebagai sarana bagi warga negara untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Nah, Bu Isti mau tanya nih, hak itu apa ya, Nak ya? Sesuatu yang mutlak yang harus didapatkan. Iya, pintar. Hak itu merupakan sesuatu yang diperoleh. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus Dilakukan. pintar. Keduanya telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, iya. Nah, coba Ibu mau tanya nih. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Coba pasal berapa ya? 27 ayat 2. Oh iya, pintar. Kalau HAM, hak asasi manusia. Pasal 28 A sampai C. Iya, 28 A sampai C. Lalu hak memeluk agama pasal berapa? 29 ayat 2. Iya, pintar. Hak memperoleh pendidikan lah diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal berapa? 31 ayat 1. Iya, pintar ya. Lalu kewajiban sekarang ya. Kalau wajib menaati hukum dan pemerintahan, 27 ayat 1. iya. Kalau wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal berapa? 27 ayat 3. Iya, 27 ayat 3. Kemudian kalau wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 28 ayat 1. Tuh. Iya, pinter ya, Nak ya. Nah, hal demikian itu menjadi landasan atau patokan untuk berperilaku sebagai warga negara yang baik. Kemudian, arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa yang kedua yaitu menjadi landasan bagi warga negara untuk menuntut haknya. Ada kalanya hak yang seharusnya diterima warga negara tidak tertunaikan karena pelanggaran yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau karena kelalaian pemerintah. Nah, seperti yang terjadi pada gambar ini. Ini gambar apa ya, Nak ya? Demo, Bu. Iya, pintar. Itu gambar demo. Akibat karena apa? Karena hak yang seharusnya diterima tidak tertunaikan. Nah, berbekal pemahaman tentang hak dan kewajiban yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, seseorang atau sekelompok orang dapat menuntut pemenuhan hak tersebut
melalui cara yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian dapat tercipta kepastian hukum bagi warga negara. Lalu arti penting yang ketiga apa ya nak ya? Arti yang penting yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Iya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan pokok tertinggi yang mengatur kepentingan bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia. Sehingga komponen bangsa Indonesia memiliki kejiwaan yang sama. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat tentang identitas nasional sebagai perjuangan bersama. Nah, identitas sebagai perjuangan bersama itu apa saja? Ada bendera Indonesia. Bendera Indonesia apa, Nak? Sasang merah. Tersang merah putih. Diatur di dalam Undang-Undang Dasar pasal berapa ya? 35. 35. Kemudian ada lagi bahasa negara. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diatur di dalam pasal berapa? 36. Iya, 36. Kemudian ada lambang negara. Apa ya lambang negara Indonesia ya nak ya? Garuda. Iya, Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 36A. Kemudian ada lagu kebangsaan Indonesia. Lagu apa ya? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Diatur di dalam pasal 36 merupakan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Iya, kemudian arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi negara Indonesia ya. Yang pertama, itu mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan aturan tentang pokok-pokok pemerintahan negara. Misalnya tentang bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan oleh lembaga-lembaga negara. Demikian pula terkait hak warga negara yang harus dilindungi dan dipenuhi negara sebagai bagian dari proses pemerintahan. Harapannya nanti nak dari ini semua adalah proses pemerintahan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Aturan pokok tentang tugas atau wewenang lembaga negara bertujuan untuk membatasi kekuasaan yang diamanatkan. Dengan adanya peraturan tersebut, pejabat negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang atas kekuasaan yang dimilikinya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Kemudian, manfaat yang ketiga, menciptakan keharmonisan antara pemerintah dan rakyat. Ya nak ya, pelaksanaan pemerintahan yang taat pada aturan Undang-Undang Dasar menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara pemerintah dan rakyat, berupa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Rakyat akan mendukung proses pemerintahan yang bermuara pada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Itu arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, Ibu ada tugas nih nah untuk kalian ya, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini nanti ada 2 tayangan video yang wajib kalian amati ya. Lantas bagaimana nasib pendidikan bagi generasi penerus bangsa ini? Bisakah pemerintah menjawab tantangan pendidikan di tahun 2021? Nender Muslihat, Andris Muhtar, Kompas TV. Nah, lalu ada video yang kedua ya nak ya.
Kalian amati video ini. Presiden di Indonesia mau menjabat selama 3 periode. Emang boleh? Buat tahu aturannya lebih lanjut, tonton video ini sampai habis ya. Kalian bisa mengerjakan LKPD ini secara berkelompok seperti yang sudah Ibu bagi pada pertemuan minggu kemarin kelompoknya. Nanti kalian masuk ke breakout room ya nak ya, sesuai dengan kelompoknya untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ini. Itu ya nak ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, iya, iya. Assalamualaikum kelompok 2. Halo, Bu. Waalaikumsalam. Kesusahan enggak kalian? Enggak, Bu. Cuman ini Wildan sama Azka kok nggak masuk ya, Bu ya? Iya, malah belum gabung ya. Coba nanti ditunggu ya, mungkin kendala sinyal. Tapi nggak ada kesusahan ya untuk mengerjakan LKPD-nya ya? Udah, Bu. Oke, Bu Isi tinggal dulu ke kelompok 3 ya nak ya? Iya. Halo, Assalamualaikum kelompok 3. Destian, Nafisa, dan Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kesusahan nggak nak untuk mengerjakan LKPD-nya? Alhamdulillah tidak, Bu. Oh iya, nanti siap untuk menyajikan ya hasil dari diskusi kelompok kalian. Ini Ibu kasih waktu 10 menit lagi, nanti kembali ke main room ya. Iya, Bu. Oke, Halo, Bu. ya halo. Iya, Bu. Nah, ini sudah kembali semua ke main room nak. Sudah lengkap ya? Sudah sepertinya, Bu. Sampai kelompok 3 ya. Berarti siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Untuk kelompok 1, siapa yang akan mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Nah, oke, Mbak Uli, ayo. Oke. UUD NRI tahun 1945 merupakan pedoman untuk mengetahui hak dan kewajiban terkait dengan pendidikan yang diatur di dalam UUD itu merupakan hak setiap warga negara. Sesuai isi pasalnya yaitu pasal 31 ayat 1, walaupun di masa pandemi COVID-19, hak warga negara terkait pendidikan tetap menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dilaksanakan segera. Macam upaya dilakukan pemerintahan untuk melaksanakan kewajiban demi pemenuhan hak warga negara, yaitu memperoleh pendidikan dan pemerintahan wajib membiayainya. Lalu dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara dengan pemerintahan yang mengatakan masa jabatan Presiden 3 kali periode, sudah jelas hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 pasal 7, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan aturan wewenang lembaga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945. Ya, pintar, bagus. Ada tanggapan dari kelompok lain, nak? Kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Ya, setuju sama pendapat kelompok 1? Setuju, Bu. Oke, ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Lanjut sekarang ke kelompok 2. Yang mau mewakili presentasi dari kelompok 2 siapa, nak? Azka, Bu. Oh, Mbak Aska. Ya, boleh. Ayo Mbak Aska, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, jadi nak ya, untuk pembahasan di masalah yang pertama tadi, itu ada masalah tentang ya, masa pandemi COVID-19 ini aktivitas masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun hal itu tidak menghalangi kesempatan bagi pelajar untuk memperoleh pendidikan. Beragam cara ditempuh pemerintah dan pihak sekolah. Misalnya nih, dengan mengadakan program belajar dari rumah
Hal itu harus dilakukan untuk memenuhi salah satu hak warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi nomor 1 tadi, itu apa sih yang dibahas, Nak? Permasalahan apa yang dibahas? Pendidikan di masa Pandemi. Iya, pendidikan di masa pandemi COVID. Lalu pasal yang mengaturnya itu ada di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 31 ayat 1 dan 31 ayat 2. Lalu manfaat atau arti penting Undang-Undang Dasar ya untuk mengatur hal itu, yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pedoman untuk mengetahui hak dan kewajiban terkait dengan pendidikan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Itu merupakan hak setiap warga negara sesuai isi pasal, yaitu pasal 30 ayat 1. Walaupun di masa pandemi COVID, hak warga negara terkait pendidikan tetap menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dilaksanakan. Segala macam cara atau upaya ya dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan kewajiban demi pemenuhan hak warga negara, yaitu memperoleh pendidikan. Nah, contohnya seperti yang kita lakukan saat ini ya, Nak ya, pembelajaran jarak jauh. Lalu yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi landasan bagi warga negara untuk menuntut haknya terkait pendidikan di masa pandemi COVID ini. Warga negara dapat menuntut haknya atas pendidikan kepada pemerintah dengan berbekal pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui cara-cara yang telah dibenarkan oleh hukum yang berlaku. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa karena dengan adanya Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat tercipta visi yang sama mengenai tetap pentingnya pendidikan walaupun di tengah masa pandemi COVID. Sehingga antara pemerintah dan warga negara saling mendukung untuk menjamin tetap terlaksananya pendidikan di negara Indonesia demi mewujudkan tujuan nasional negara Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4. Lalu akibatnya apa jika tidak ada Undang-Undang Dasar? Nah, terkait permasalahan pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, warga negara tidak menyadari akan hak dan kewajibannya karena tidak ada aturan yang jelas. Lalu masyarakat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam memperjuangkan haknya. Kemudian kalau yang kedua, permasalahan yang kedua tadi apa, Nak? Presiden dan wakil presiden 3 kali periode. Iya, ada presiden kasus yang membahas 3 kali periode masa jabatan seorang presiden ya. Nah, pasal yang mengatur tentang itu pasal berapa, Nak? Pasal 7 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Manfaatnya apa? Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara terkait dengan permasalahan yang mengatakan masa jabatan periode 3 kali. Masa jabatan presiden 3 kali periode. Jelas ini bertentangan dengan isi pasal 7. Lalu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Aturan pokok, tugas atau wewenang lembaga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar bertujuan untuk membatasi kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat kepada pemerintah. Lalu akibatnya apa? Kalau tidak ada aturan yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan, bisa jadi jika tidak ada aturan, masa jabatan presiden bisa seumur hidup atau seperti yang terjadi sebelum amandemen Undang-Undang Dasar ditetapkan. Iya. Lalu beresiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena tidak ada aturan yang mengatur dengan jelas. Resiko penyalahgunaan jelas bisa terjadi. Nah, itu merupakan pembahasan dari lembar kerja peserta didik pada pertemuan hari ini. Lalu, Nak, ya, kesimpulan pertemuan kita hari ini tuh apa ya, Nak, ya? Kesimpulannya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi hal-hal penting bagi bangsa dan negara seperti cita-cita negara, dasar negara, ketentuan pokok tentang lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan lain-lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Salah satu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
bagi bangsa adalah memberi jaminan hak dan kewajiban warga negara. D. Dalam kehidupan bernegara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membatasi kewenangan pemerintah sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan E. Ketiadaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa akibat negatif seperti terjadinya konflik di masyarakat yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Iya, lalu manfaatnya apa, Nak? Setelah kalian mempelajari arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara Indonesia. Manfaatnya melek terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait isi kedudukan hak dan kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, bentar ya. Tadi manfaat sama kesimpulannya sudah disampaikan oleh Mbak Cinta ya. Untuk tugas evaluasi mandiri, Nak, kalian nanti bisa membuka ya atau masuk ke web smp.isriati.sisesi.ac.id ya. Nanti dikerjakan tugas evaluasi mandirinya dengan judul tugas evaluasi arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu ya, Nak ya. Ibu akhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.